Salam, perkenalkan nama saya Cynthia Israel Kese dengan NIM 101-2020-0066. Saya dari kelas B semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah pendidikan inklusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas adalah sekelompok sosial yang serba kekurangan atau tidak mampu, yang perlu dikasihani dan kurang bermartabat. Persepsi tersebut jelas bertentangan dan tidak sejalan dengan tujuan konvensi internasional yang memproklamasikan penghormatan atas martabat atau penyandang disabilitas dan melindungi dan menjamin kesamaan hak asasi mereka sebagai manusia. Saat ini istilah penyandang cacat tidak lagi digunakan karena dianggap mendeskripsikan para penyandang cacat. Istilah cacat di sini berkonotasi sebagai sesuatu yang negatif. Kata penyandang memberikan predikat kepada seseorang dengan tanda atau label negatif atau cacat pada keseluruhan pribadinya. Namun kenyataannya bisa saja seseorang penyandang disabilitas secara keseluruhan. Untuk itu istilah cacat dirubah menjadi disabilitas yang lebih berarti ketidakmampuan secara penuh. Yang berikut kita bisa lihat di sini pengertian disabilitas. Nah, disabilitas di sini adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Nah, kata disabilitas berasal dari dua kata, yaitu dis dan ability. Nah, dis di sini digunakan untuk menyebut suatu kondisi yang berkebalikan dari sesuatu pada kata ability. Sedangkan ability artinya ketidakmampuan, sehingga digabungkan akan menjadi dis dari kondisi mampu (ability) atau dalam kata lain berarti ketidakmampuan. Nah, jadi bahasa sederhananya, seseorang yang memiliki ketidakmampuan melakukan suatu hal yang bisa dilakukan orang pada umumnya. Penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental atau intelektual. Jadi disabilitas di sini adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dan tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal atau dia berada. Nah, sedangkan menurut PBB pada tanggal 13 Desember 2006 mendefinisikan penyandang disabilitas sebagai orang-orang dengan kelainan fisik, mental, intelektual, atau indera kerusakan secara jangka panjang yang dapat menghalangi dan menghambat berbagai intelektual dan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat atas dasar yang sama dengan lainnya. Nah, yang berikut kita lihat di sini impairment. Nah, arti impairment di sini adalah suatu kondisi atau kehilangan atau abnormalitas struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis yang dialami seseorang atau ketidaknormalan pada seseorang, baik psikologis, fisiologis, kelainan struktur anatomi atau fungsi anatomi itu sendiri. Contoh dari impairment adalah contohnya seperti seseorang yang kehilangan anggota tubuh. Yang berikut adalah disability.
Nah, disability di sini dikatakan sebagai suatu keterbatasan atau kehilangan batas-batas yang dianggap normal bagi dianggap normal bagi seorang manusia. Hal ini sebagai ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment yang berhubungan dengan masyarakat di mana seseorang itu berada. Nah, disabilitas di sini terbagi menjadi beberapa bagian atau dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah disabilitas fisik, itu seperti lumpuh. Yang kedua disabilitas intelektual, yaitu seperti IQ rendah. Disabilitas mental atau gangguan jiwa itu seperti depresi. Yang keempat itu disabilitas sensorik, netra atau yang biasa disebut dengan buta. Yang terakhir adalah disabilitas rungu wicara atau yang biasa disebut dengan bisu. Yang berikut kita dapat lihat di sini handicap. Handicap di sini artinya ketidakberuntungan atau kerugian bagi seorang individu sebagai akibat dari suatu kejadian yang mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap reaksi orang lain. Misalnya, seseorang yang menggunakan kursi roda karena lumpuh akibat kecelakaan yang memberikan batasan atau tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu yang mereka bisa lakukan. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati. Jika ada yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Salam.